Tuh, nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai Waalaikumsalam warahmatullahi. rangkaian-rangkaian apa saja yang ada di Fluid Sim. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi yang akan menjelaskan mengenai rangkaian single acting satu, single acting 2, dan double acting satu, double acting 2, dan teman saya Syarani Najib. Baik, perkenalkan saya Saroni Najib. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian sistem pneumatik dengan dua aktuator double acting di mana akan dikontrol dengan ketuk lima kedua, ya di mana itu rangkaiannya menggunakan limit switch A0, A1, B0, dan B1. Selanjutnya adalah Yuda. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Jadigar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian pneumatik dengan menggunakan kontrol mekanikal otomatis. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, di sini saya akan menjelaskan mengenai single acting satu, single acting 2, double acting satu, dan double acting 2. Apakah sudah terlihat? Baik, akan saya mulai. Pertama-tama, kita membuka dulu. Nah, lalu kita tambahkan kompresor sama lalu air kompresor untuk memfilter udara yang akan masuk dari kompresor itu sendiri. Lalu ada valve katup ataupun katup itu 3/2. Nah, lalu kita menambahkannya lagi yaitu silinder single acting satu. Nah, setelah itu kita menyambungkan semuanya menjadi satu, yaitu dari kompresor ke air kompresor, lalu air kompresor ke valve 1/3, yaitu kita akan settingnya dulu manual, lalu menambahkan spring agar dia bisa bolak-balik nantinya. Lalu tambahkan yang nomor 3, tambahkan terminatornya agar meredam suara alirannya. Lalu kabel di air service-nya kita sambungkan ke valve yang pertama. Dan yang kedua kita sambungkan ke single acting. Kita coba dulu. Nah, berikut yang tadi saya jelasin adalah single acting satu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai single acting 2. Itu sama kayak tadi, menambahkan aktuatornya. Lalu di sini yang membedakan adalah valve-nya ataupun katupnya kita tambahkan 2. Lalu sama seperti tadi kita tambahkan kompresor dan air kompresor. Air service, maaf. Nah, lalu seperti tadi kita setting dulu katupnya. Kita tambahkan yang ini, lalu tambahkan springnya. Nah, dan yang keduanya yaitu tambahkan pneumatik.
dan spring. Nah, lalu seperti yang sama kayak tadi, yang nomor 3 kita tambahkan terminator untuk meredam suaranya. Lalu karena ini ada 2, kita sambungkan ke servisnya menjadi 1. Lalu yang satu pertama kita sambungkan ke kasus yang kedua yang sudah kita tambahkan terminator tadi. Dan yang kedua kita sambungkan ke plotter. Nah, kita coba sekarang. Nah, sudah bisa. Nah, karena ini sudah bisa, kita akan lanjut ke double acting 2 yang pertama dulu. Sama kayak tadi, bawahnya kita tambahkan kompresor dulu. Lalu yang service. Dan yang membedakan di sini yaitu menggunakan double acting. Dan katup 1/5. Nah, ini kita sama kayak di single acting, kompresornya kita sambungkan ke air service dan air service-nya kita sambungkan ke yang pertama. Nah, ini karena ada katupnya 2, ada lubang 2 yaitu 5 dan 3, kita samakan yang kayak 3 tadi, yaitu menambahkan terminator. Dan yang keempat kita sambungkan sama yang kedua. Lalu kita setting dulu ke yang manual. Lalu tambahkan spring agar dia bisa bolak-balik saat kiri kanan. Karena sudah berfungsi, kita lanjut ke double acting 2. Sama kayak tadi, cuman kita tambahkan itu katupnya. Kita tambahkan katup 3/2. Dan seperti kayak tadi, kita tambahkan kompresor maupun kompresor. Dan tambahkan ventilator double acting. Nah, setelah kita menambahkan komponennya, lalu kita sambungkan lagi seperti kayak tadi dari kompresor ke air kompresor, lalu air kompresor ke katup 1/3. Tambahkan yang ketiga untuk meredamnya. Lalu setting dulu yaitu manual dan spring. Yang kedua yaitu saya katup 1/5 yaitu kita tambahkan aromatik ini dan tambahkan spring. Lalu katup 1/3 kita sambungkan ke 5/2 dan
yang katup 1/2 yang pertama 1/5 yang pertama kita sambungkan ke R service. Lalu katup 5 dan 3 kita tambahkan terminator untuk merendahnya. Mari kita coba untuk mencobanya. Nah, karena sudah berfungsi, sini saya akan menjelaskan ataupun menambahkan kenapa kita menggunakan manual yang ini. Karena kalau kita pakai yang ini, dia tidak akan terbolak-balik dan hanya pada satu arah. Kita coba. Seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa rangkaian switching, yaitu ada single acting 1 menggunakan 1 katup dan single acting 1 menggunakan 2 katup, double acting 1 menggunakan 1 katup dengan 1/5, lalu ada double acting dengan 2 katup, yaitu menggunakan katup 1/3 dan 1/5. Baik, di sini saya akhiri. Kita lanjut ke saudara Najib. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sistem rangkaian pneumatik dengan 2 aktuator yang dimana sistem A, B-nya itu dia menggunakan limit switch. Oke. Pertama kita akan nambahin double acting 2. Itu sebanyak 2 buah. Oke. Selanjutnya karena kita menggunakan 2 double acting aktuator, nah, maka kita membutuhkan 2 valve, yaitu valve 5/2. Ini mana 2 buah juga. Oke. Sudah, selanjutnya kita akan menambahkan valve keempat 3/2 sebanyak 5 buah. Yang mana masing-masing satu 5/3 akan dialiri oleh katup 3/2 2 buah. Selanjutnya katup 3/2 1 ya, untuk menyambung dari semua valve yang ada di atas. Oke, lanjut kita akan mengambil air service dan juga kompresor sebagai tekanan dari fluid sim ini. Oke, lanjut. Sini kita akan membuat sistemnya yang dimana kompresor dimasukkan ke air service. Setelah itu kita ubah untuk katup 3/2 pertama, yaitu dengan menambahkan push button dan juga spring button. Dan juga 3/2-nya kita tutup terlebih dahulu supaya air atau udara yang diberikan tidak keluar. Kita tutup semua menggunakan terminator.
Oke. Yang katup 5/2 juga saya cek juga. Oke, itu tutup. Oke, setelah kita tutup, maka kita tambahkan lagi sistem eh pneumatik. Yang di sini kita masukkan sistem mekanikal ya. Oke, kita masukkan frame return. Oke, di sini juga sistem mekanikal kita aktifkan. Oke. Oke, setelah masukkan sistem mekanikalnya, kita masukkan sistem pneumatiknya untuk valve 5/2. Nah, itu kita akan menyambungkan step sistemnya, ya, di mana dari kompresor kita masukkan ke valve 3/2-nya, yang di mana tiap valve dari sini akan saling berhubungan ke kompresor dan juga air service. Ah, oke, untuk tuater kita hubungkan ke valve 5/2 ini. Oke, setelah terhubung dan ya, oke, setelah terhubung kita akan memberikan limit switch di aktuatornya, yang di mana untuk pertama kita akan memberikan label A0, jadi mana untuk mulainya adalah 0, dan untuk A1 ini kita akan mengakhiri dengan panen 100 mili. Oke, kita taruh di sini untuk limit switch-nya. Untuk aktuator keduanya yaitu B0, ini dimulai lagi.
A adalah 0, B1-nya untuk mulainya adalah 100. Oke. Setelah itu untuk di katuknya kita akan uh, mengubah untuk mekanikal itu ya, sambungkan ke limit switch. Yaitu untuk label pertama adalah B0, untuk limit kedua adalah B1, selanjutnya untuk mekanikal keduanya kita akan memberikan label A1. Untuk yang kedua ini kita akan memberikan label A0. Oke, rangkaiannya sudah selesai. Ya, di mana kita akan coba. Oke, yes. Coba untuk mulai. Oke, rangkaiannya berjalan. Pada sistem ini, untuk alur rangkaian kerjanya adalah di mana pada saat bus button 3/2 ini diaktifkan, maka untuk katup A yang saat extend itu atau A pistonnya maju itu menyentuh limit atau silinder A1 yang memicu sistem B-nya itu maju juga. Di mana limit switch A1 ngirim sinyal ke pilot katup B extend piston B maju. Nah, saat B maju menyentuh B1 memicu A mundur, ya, di mana limit sway B1 aktif, pilot A1 A-nya itu retract dan pilot A-nya kembali ke posisi awal. Dan saat A kembali menyentuh ke A0 memicu B-nya untuk mundur, di mana limit A0 aktif dan kartu B itu bakal mundur dan kembali ke B0. Jadi siklusnya adalah A plus atau A1 itu ke B plus. Dan A min akan kembali ke B min. Ah, jadi untuk memahami ini, penjelasan singkatnya adalah dua pilot yaitu atau dua sinyal itu dikirim ke satu sinyal geser spool ke posisi extend, sehingga satu sinyal geser spool kembali ke posisi retract. Dan untuk limit switch-nya itu bekerja dengan purely logic yang ngasih sinyal ke pilot katup lain saat piston menyentuh ke posisi tertentu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan kembali ke Yuda. Mas Najib, atas pemaparannya. Membuat yang pneumatik itu, dan saya akan membuat dua angkatan silinder double single acting dan double acting. Biasanya kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terjadi kendala, jadi eh, saya harus presentasi sendiri gitu ya. Nah, sekarang nama saya Muhammad Ferdian dari Unit Teknologi Tes Manufaktur Angkatan 2023. Ini saya akan membuat rangkaian pneumatik menggunakan sistem kontrol mekanik atau otomatis. Yang pertama kali kita butuh itu adalah kompres air, sumber dari proyek tekanan itu. Itu menggunakan air service untuk regulasi, regulasi dan sebagainya. Dan kita akan menggunakan single acting yang pertama. For information, saya akan membuat dua sistem menggunakan double acting cylinder dan single acting cylinder. Baik, selanjutnya kita harus menggunakan valve 3/2. Di sini saya akan menggunakan jumlah 4 3/2 volt untuk membuat sistem ini menjadi otomatis menggunakan sistem mekanik otomatis.
yang harus pertama kita setting adalah silinder di bagian sini. Itu kita setting menggunakan manual ya, manual. Karena untuk start rangkaian ini begitu. Lalu kita berikan spring, oke. Lalu di katup ini kita berikan terminator agar udaranya tidak berisik. Lalu sama juga seperti ini, hanya saja yang berbeda ini menggunakan sistem mekanis. Karena untuk menjadi antara, ya. Sama kita spring return, lalu bagian nomor 3 ini exhaustnya kita tutup juga menggunakan terminator. Lalu bagian sebelah sama seperti yang baru saya dibuat, kita akan menggunakan sistem mekanis dan spring return. Semuanya, semua exhaustnya kita tutup menggunakan terminator. Lalu bagian ini adalah yang akan mengontrol valve 3 per 2 ini akan mengontrol maju mundur daripada aliran udara sudah active silinder. Karena tadi keduanya sudah menggunakan mekanis, di sini kita menggunakan sistem pneumatik di antara dua inputnya. Lalu resource-nya kita pakai terminator gitu ya. Lalu mari kita langsung aja merangkai. Ini harus ke lubang input, ini lubang inputnya, ini juga ke lubang kontrol pneumatik. Lalu di sini kita langsung mendapat aliran udara, kita sambungkan dengan main supply ini ya. Jadi ini yang masuk, ini yang berubah akan masuk lagi. Ini yang kurang di sini adalah kita harus mengatur jarak karena kita akan pakai sistem mekanik ya. Kita harus punya jarak, di jarak berapa kita harus titik amati kita hidup. Jadi kita gunakan 0 sampai 0, langsung 20 dB, 100, maaf 50 karena 50, lalu 50. Nah, mungkin kita beri label ini ya, A agar tersambung ya. Titik A ini sudah dikotakkan tuh, jadi sudah tersambung artinya dengan port yang sebelah kiri B. Gitu. Nah, sudah selesai. Maaf, ya. Mari kita play. Nah, posisi awal atau idle bagian yang biru muda itu tidak terdapat tekanan udara, Bang. Dan bagian yang biru tua tebal itu mendapatkan tekanan udara. Sistem idle artinya ini menutup gitu ya. Baru kita coba pencet manual. Nah, jadi ketika sampai ke jarak A, yang aktif akan pulse dengan kode A. Sudah mencapai jarak B, yang aktif adalah pulse yang dilabeli B. Seperti itu teman-teman semua. Jadi ya, ini hanya sebagai manual button aja, kayak berhenti gitu. Ketika ini dipencet kembali, ini akan berhenti semua sistem rangkaian. Baik, itulah eh, sistem single acting ya, single acting cylinder. Kita langsung ke mekanik double acting cylinder. Sama seperti tadi, di komponen utama yang harus kita perhatikan adalah kompresor dan air service yang untuk FRL gitu, filter, regulator, dan lubricator. Lalu kita akan menggunakan eh, ti- eh, 3 per 2 volt dan 1 5 per 2 volt. Kita share seperti share, pakai share di sini. Tapi tidak ada maksud gitu. Nah, lalu menggunakan 1 5 per 2 volt. Karena kita tadi sudah menggunakan single acting, sekarang kita pakai yang namanya double acting. Ya, semoga tidak mudah. Gitu ya. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan manual push buttonnya untuk menjadi aktivator gitu. Ketika dipencet, dia akan menyalakan. Karena nggak bisa kalau nggak ada manual aktivator ya, nanti malah gerak sendiri. Kita sama menggunakan terminator untuk filter udaranya juga sama.
Konsepnya sama seperti tadi sebenarnya, hanya saja berbeda dari drive aktuatornya ya, yaitu kita spring return, sebelah sini juga sama, kita gunakan mechanical spring return, gitu. Dan it's yang lagi, yang tutup, yang punya konsep, oke, mohon maaf, materi spring. Nah, gitu ya, terus gitu teman-teman semua. Nah, ini sama seperti yang tadi kita gunakan sistem pneumatik karena dia akan meneruskan udara dari kedua sistem tadi. Ya. Oke, oke. Lalu ini juga kita notice exhaustnya menggunakan terminator ya. Sama. Oke. Jadi itu teman-teman semua. Nah, itu kita salah ya. Bukan. Oh, ini ya. Oh iya, beda. Oke. Nah, ini dia teman-teman semua. Sudah terjadi ya. Mari kita sudah sebuah maksud terjadi. Ini supply air ke regulator, FRL, FRL di sini. Oke, cukup. Lalu input ini kita berikan di sini. Maaf ya, maaf. Lalu ini kita berikan di sini. Dan ini dia, kita sambungkan ke ini. Nah, jadi di sini kita harus menyambung Prof 5/2 nya itu main ke inti ya, yang inti apa namanya, udara utama gitu. Kayak gitu. So, bisa sambungkan lagi ke input kedua. Nah, sama seperti tadi kita harus mengatur jarak. Terkadang kita menggunakan mekanisme. Coba buat atau di AB, sekarang CD. Sama kita atur 0 karena titik awal, titik di exhaust gitu. Belum input udara. Jadi, nah, ini 100 titik ujung. Nah, kursornya oke harus. Ya. Nah, ini kita labeli dengan C. Nah, itu adalah titik terdalam. Ini kita labeli dengan D. Ya. Oke, coba kita sudah rangkai semua ya. Sistemnya sudah tertutup juga, nggak ada aliran-aliran yang terputus, nggak ada aliran yang terbuka gitu. Coba kita play. Nah, ini dia. Bisa dilihat skematiknya. Bisa dilihat skematiknya yang biru tua tebal itu yang terdapat aliran tekanan udara, yang biru muda itu tidak ada tekanan udara yang gitu teman-teman semua. Nah, ketika biru tebal ini kan langsung dapat dari mainstream ya ke 5/2 gitu. Jadinya di ujungnya ini itu dia terdapat supply yang membuat double letting cylinder ini apa namanya ke dalam gitu. Ketika kita pencet, sistemnya akan berubah. Nah, ketika kita pencet, udara dari sini akan masuk ke sistem nomor 2 di ruangan satu ya, ruangan kiri maksudnya, dan akan memberikan supply kepada memberikan supply kepada uh, letting aktuator gitu ya, double letting cylinder untuk mendorong gitu. Lalu terjadilah repetisi. Nah, inilah yang menyebabkan ini menjadi semi otomatis. Otomatis, ya semi otomatis. Ketika dicabut, subatannya ini akan berhenti dan kembali seperti posisi idle. Gitu. Jadi mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait sistem sistem pneumatik mekanis yang double acting cylinder dan single acting cylinder ya. Mohon maaf kalau misal ada salah kata dan juga ada yang ngelag-ngelag gitu karena komputernya lumayan jadul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.